Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teknik Manufaktur akan mempresentasikan tentang apa itu resistance welding, di mana kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fadil Rehan, Ade Rafli Yusuf, saya sendiri, Muhammad Akbar Buata, Muhammad Ihsanul Mutakin, Muhammad Fadlil, Muhammad Syahrul Gunawan, dan Muhammad Almar Samsed. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari resistance welding. Pengertian umum resistance welding. Pengelasan resistensi atau yang sering disebut sebagai pengelasan resistensi listrik atau electric resistance welding atau ERW adalah proses di mana logam dapat disatukan dengan memberikan tekanan dan mengalirkan arus listrik yang kuat melalui kombinasi logam untuk memanaskan sambungan las dan melelehkan logam lalu ditempa. Diartikan juga sebagai proses pengelasan di mana bagian-bagian logam yang bersentuhan disambung secara permanen dengan memanaskannya dengan arus listrik, melelehkan logam pada sambungan. Pengelasan hambatan listrik banyak digunakan, misalnya dalam pembuatan pipa baja dan perakitan bodi pada mobil. Berikut yaitu pengertian dari spot welding. Spot welding adalah jenis pengelasan resistensi listrik yang digunakan untuk mengelas berbagai produk lembaran logam melalui proses di mana titik kontak permukaan logam dihubungkan oleh panas yang diperoleh dari resistensi terhadap arus listrik. Pengertian seam welding. Resistance seam welding atau pengelasan jahitan resistensi adalah proses yang menghasilkan lasan pada permukaan veiing atau permukaan yang bersentuhan dengan sambungan dari dua logam serupa. Jahitannya mungkin berada pada sambungan bagian bawah atau sambungan tumpah tindih dan biasanya merupakan proses otomatis. Ini berbeda dari pengelasan flash, karena pengelasan flash biasanya mengelas seluruh sambungan sekaligus, sedangkan seam welding membentuk pengelasan secara progresif, dimulai dari satu ujung. Pengertian berikutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Akbar Buata. Saya akan melanjutkan presentasi pengertian resistensi welding. Selanjutnya itu pengertian resistensi projection welding. Resistensi projection welding merupakan proses pengelasan di mana penggabungan terjadi pada satu atau lebih titik kontak kecil yang berbeda pada komponen atau benda kerja. Titik kontak tersebut diperoleh dari rancangan benda kerja yang akan dilas dan bisa terdiri dari tonjolan, projection, timbulan, atau perpotongan lokal pada benda kerja. Kita bisa lihat pada gambar ini. Selanjutnya, pengertian resistensi butt welding. Resistensi butt welding adalah proses di mana dua komponen penampang yang serupa dapat disatukan dalam satu operasi yang berlangsung secara bersamaan. Di keseluruhan objek yang terpengaruh bukan hanya titik-titik kecil, biasanya digunakan untuk tabung las serta batang dan dalam industri baja. Selanjutnya, yaitu pengertian flash butt welding. Flash butt welding adalah proses pengelasan resistensi listrik yang digunakan untuk menggabungkan komponen di mana transfer energi disediakan terutama oleh panas resistensi dari bagian komponen itu sendiri. Dengan metode flash butt welding, berbagai ukuran bagian dan bentuk kompleks komponen logam dapat disatukan termasuk pada rel kereta api. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yang mana materinya itu kelebihan dari resistensi welding ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Raihan dengan NIM D021201201078 dari kelas Teknik Mesin B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan daripada resistance welding. Yang pertama ada kelebihan spot welding,
yaitu pada jenis pengelasan ini logam dasar tidak mengalami area tekanan panas yang besar, yang merupakan salah satu kelebihannya. Memiliki proses yang mudah, memiliki production rate atau tingkat produksi yang tinggi, sehingga dapat membuat produk yang lebih banyak. Yang keempat, spot welding dapat diterapkan pada logam yang berbeda untuk digabungkan. Dan yang kelima, memiliki biaya yang rendah atau low cost. Selanjutnya ada kelebihan dari sim welding. Yang pertama, sim welding menghasilkan pengelasan yang sangat tahan karena sambungannya ditempa dengan panas dan tekanan yang diterapkan. Yang kedua, dapat menghasilkan sambungan kedap gas atau cairan. Yang ketiga, dapat memproduksi beberapa lapisan paralel atau lapisan yang tersusun secara horizontal dan saling sejajar satu sama lain. Yang ketiga, ada kelebihan projection welding. Kelebihan yang pertama yaitu hanya membutuhkan rangkaian persediaan atau supply yang sedikit. Yang kedua, tidak memiliki batasan ketebalan material sebelum dilas. Yang ketiga, dalam sekali pengoperasian dapat membuat lebih dari satu titik. Yang keempat, projection welding memiliki sistem operasi otomatis. Selanjutnya ada kelebihan resistance butt welding. Yang pertama memiliki kemampuan mengelas dengan ketebalan 0,10 inci sampai 1,25 inci. Yang kedua memiliki sistem operasi otomatis. Yang ketiga logam yang sama maupun berbeda dapat dilas. Yang keempat tidak memerlukan filter metal, flux, dan pelindung gas. Dan yang terakhir memiliki high production rate sehingga dapat menciptakan produk yang lebih banyak. Selanjutnya ada kelebihan flash butt welding. Kelebihannya yaitu yang pertama memiliki proses yang cepat dan murah. Yang kedua tidak diperlukannya persiapan permukaan las. Yang ketiga energi yang digunakan hanya sedikit. Dan yang keempat banyak logam yang berbeda dengan suhu lelehnya. Dapat dilas dengan flash butt welding ini. Dan yang terakhir menawarkan faktor kekuatan hingga 100%. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh video dari sim welding. Sebentar. Nah, di sini dapat kita lihat proyek bagaimana cara kerja sim welding itu. Yang pertama tentu saja sim welding ini hanya bisa bekerja dengan cara yang straight atau lurus. Nah, dapat dilihat bahwa inilah hasil dari produksi sim welding itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Gunawan dengan NIM D020 D021 20 1062. Saya dari kelompok manufaktur 3 dan saya akan menjelaskan tentang kelemahan. Next. Kelemahan spot welding. Yang pertama itu hanya logam tipis yang dapat dilas secara akurat dan efisien. Yang kedua, biaya pemasangannya atau instalmen lebih murah. 3. Perubahan power supply menyebabkan pengelasan menjadi lemah. 4. Tipe pengelasan ini dapat mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Next. Kekurangan dari stem welding. Stem welding membutuhkan biaya peralatan atau equipment yang besar dibandingkan dengan spot welding. Proses pengelasannya hanya dapat diselesaikan dengan cara lurus dan seragam berbentuk melengkung. Ketiga, sulit untuk mengelas material dengan ketebalan lebih dari 33 mm. Next. Kekurangan projection welding. Yang pertama, itu merupakan pengelasan yang rumit dan hanya orang-orang yang terampil yang dapat mengoperasikannya.
kedua, tidak berlaku untuk semua jenis benda kerja. Yang ketiga, peralatan lebih mahal. Keempat, proyeksi tidak dapat dibuat pada benda kerja yang tipis. Dan yang kelima yaitu tidak dapat diterapkan pada beberapa jenis kuningan dan tembaga. Saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan resistensi wood welding. Baik, lebih mulai lagi, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Almarsam dengan NIM D0212011054. Kekurangan resistensi wood welding. 1. Memiliki biaya peralatan yang mahal. 2. Sambungan las memiliki daya tarik yang kecil. 3. Konsumsi daya listrik yang lebih besar. 4. Memiliki batasan ketebalan pada benda kerjanya. Kekurangan flash wood welding. Yang pertama, memiliki lebih banyak kemungkinan adanya bahaya kebakaran. Yang kedua, konsentrasi dan kelurusan benda kerja selama proses pengelasan seringkali sulit untuk dipertahankan. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Mutakin dengan NIM D0212011016. Saya akan menjelaskan tentang proses pengelasan. Yang pertama yaitu tahapan proses resistance spot welding. Benda kerja diletakkan di antara dua elektroda yang terbuka. Selanjutnya elektroda menekan benda kerja. Waktu pengelasan di mana arus listrik menyala, arus dimatikan namun penekanan dengan elektroda tetap dilakukan atau ditahan sebentar. Elektroda dibuka dan benda kerja dapat dikeluarkan. Adapun videonya baiklah, selanjutnya yaitu pada resistance swim welding. Terdapat dua jenis metode pengelasan. Berikut kedua metode pengelasan tersebut. Yang pertama, metode pengelasan dengan gerakan kontinu. Metode ini dilakukan dengan putaran roda elektroda yang kontinu dan berkecepatan konstan. Selama roda elektroda bergerak, arus listrik dialirkan pada roda tersebut. Variasi pemberian aliran arus listrik yang diberikan terbagi dalam tiga jenis, yaitu pemberian arus listrik dengan frekuensi pemberhentian normal, pemberian arus listrik dengan frekuensi pemberhentian agak lama, dan pemberian arus listrik secara kontinu serta konstan atau tanpa pemberhentian. Variasi aliran arus listrik tersebut menghasilkan sambungan yang berbeda-beda. Frekuensi pemberhentian normal menghasilkan overlapping weld spot, dikenal dengan sambungan konvensional. Frekuensi pemberhentian agak lama menghasilkan las titik yang individual. Prosesnya dikenal dengan istilah roll spot welding. Dan pemberian arus listrik secara kontinu serta konstan menghasilkan sambungan yang kontinu. Yang kedua, metode pengelasan dengan gerakan interment. Metode ini dilakukan dengan putaran roda elektroda yang secara periodik berhenti untuk membuat las titik.
Berikut videonya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Ya, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil dengan NIM D02120102. Saya akan menjelaskan mengenai projection welding atau las proyeksi yang dilakukan dengan menghubungkan dua benda kerja yang akan disambung pada dua elektroda dan menggerakkannya secara perlahan. Ketika kedua benda kerja tersebut hampir bersentuhan, terjadilah loncatan arus listrik yang mengakibatkan pemanasan pada bagian yang dilas. Setelah itu, kedua benda kerja tersebut ditekan, maka terbentuklah sambungan las. Selanjutnya kita akan melihat video dari projection welding. Selanjutnya yakni resistance boot welding. Pada las tumpul tekan, permukaan logam yang akan disambung dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan karat. Kemudian kedua logam dikontakkan dengan gaya tekan yang tinggi. Arus listrik yang dilirkan menyebabkan daerah kontak menjadi panas dan mencair. Proses pengelasan dengan flash boot welding biasanya dilakukan dengan mendekatkan dua ujung besi rel yang ingin dilas. Kemudian diberikan muatan listrik dengan arus yang besar. Ketika terjadi kontak akan menimbulkan kilatan listrik yang berfungsi untuk memanaskan dan melelahkan ujung kedua rel tersebut. Selanjutnya kita akan melihat video dari resistance boot welding. Selanjutnya yakni flash boot welding. Proses pengelasan dengan flash boot welding biasanya dilakukan dengan mendekatkan dua ujung besi rel yang ingin dilas, kemudian diberikan muatan listrik dengan arus yang besar.
Ketika terjadi kontak akan menimbulkan kilatan listrik yang berfungsi untuk memanaskan dan melelehkan ujung kedua rel tersebut. Lalu apabila ujung rel dari kedua rel sudah menyatu, tahap selanjutnya adalah meratakan dan diperhalus saat rel masih berpijar. Selanjutnya kita akan melihat video dari flash boot welding.